unjuk rasa penolakan pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja terus meluas. Bahkan hampir di setiap daerah terjadi unjuk rasa. Bukan hanya kaum buruh saja yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, karena mereka merasa paling terdampak dari UU tersebut. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pun turun ke jalan menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI tersebut. Mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja dengan berbagai alasan, seperti merugikan kaum pekerja dan menguntungkan investor. Itu yang mereka suarakan. Tetapi ketika mereka ditanya mengapa berunjuk rasa terhadap UU Cipta Kerja dan apakah mereka sudah membaca dan mengerti tentang UU Cipta Kerja tersebut, mereka jawab tidak tahu. Mereka hanya ikut-ikutan dan hanya mendapatkan informasi dari media sosial yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu merugikan kaum pekerja. Padahal, informasi tersebut hanya hoaks yang tidak berdasar. Jika mereka hanya berorasi dan menentang pengesahan UU Cipta Kerja, kita masih memakluminya. Karena Indonesia adalah negara demokrasi yang warganya bebas mengemukakan pendapat. Tetapi jika unjuk rasa tersebut sudah mengarah kepada anarkis, tentu saja kita sangat menyesalkannya. Bagaimana tidak, jika fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak terus dirusak atas nama rakyat, tentu sangat disayangkan bukan? Rakyat yang membiayai pembangunan tersebut lalu dengan alasan demi rakyat fasilitas umum tersebut dirusak. Apakah ini tidak kontradiksi? Lihat saja di Jakarta beberapa fasilitas umum seperti halte busway, halte MRT dibakar. Bahkan di Yogyakarta ada warung makan warga juga dibakar. Apakah ini namanya membela rakyat? Atau hanya sekedar euforia mendapatkan kesempatan untuk unjuk diri bahwa mereka sanggup melakukan vandalisme? Sungguh sangat disayangkan apalagi mereka mengatasnamakan mahasiswa dan rakyat. Jika tingkah laku mahasiswa sudah brutal, lalu di kemudian hari mereka mau jadi apa? Preman? Mafia, sungguh sangat disesalkan. Mereka lebih mengutamakan otot daripada otak. Jika memang mereka punya otak, tentu mereka akan mengambil jalan yang lebih elegan untuk menolak UU Cipta Kerja ini. Bukankah kita punya jalur hukum untuk menolak UU yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah? Yaitu melalui peninjauan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga perjuangan mahasiswa terlihat lebih elok daripada turun ke jalan dan merusak fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat itu. Dan tentu saja perusakan fasilitas umum ini juga membuat berang Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Bagaimana tidak, jika di akhir masa jabatannya ini beliau melihat kota yang dibangunnya dengan susah payah tersebut dirusak begitu saja oleh para demonstran. Betapa sakit hatinya melihat kotanya hancur hanya karena para pengunjuk rasa tak bisa menahan amarahnya merusak fasilitas umum. Tega sekali kamu, saya setengah mati bangun kota ini. Kamu yang hancurin, kata Risma. Itulah jeritan hati Risma yang melihat kotanya hancur dalam waktu singkat. Kota yang dibangunnya dengan susah payah dalam sekejap porak-poranda. Apalagi di akhir masa jabatannya, Risma tentu ingin meninggalkan legasi yang baik, di mana dirinya akan dikenang sebagai wali kota yang berhasil membangun Surabaya. Sesuatu yang baik yang akan dikenang oleh anak cucu nanti, bahwa ada satu wali kota Surabaya yang berhasil membangun Surabaya dan mengalahkan ibu kota. Tentu Bu Risma patut marah. Bukan sesuatu yang gampang membangun kota Surabaya yang dulu gersang menjadi asri seperti sekarang ini. Perlu perjuangan yang berat sampai harus turun ke jalan sendiri mengontrol kinerja anak buahnya sendiri dalam menata kota. Jika semua yang sudah dibangunnya dengan susah payah tersebut, kemudian dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tentu hanya akan meninggalkan sesak di dada. Segala daya upayanya seakan sia-sia, dan yang lebih menyesakan lagi,
Ternyata yang merusak fasilitas umum tersebut bukanlah warga Surabaya. Dan saya yakin warga Surabaya tidak akan mengkhianati wali kota mereka. Mereka sangat mencintai Bu Risma. Sehingga apakah mereka tega merusak apa yang telah dibangun oleh ibunya tersebut? Tentu tidak. Mereka masih waras. Apa yang telah dilakukan oleh Bu Risma adalah sesuatu kebanggaan juga buat mereka. Dan mereka tak akan tega melakukan perusakan terhadap fasilitas umum yang telah dibangun oleh Bu Risma. Lalu siapa yang merusak fasilitas umum di Surabaya? Mereka yang tega merusak fasilitas umum di Surabaya ternyata sebagian berasal dari Lamongan dan Madiun. Kalau begitu, Bu Risma patut marah besar. Dilansir dari sewot.com. Risma Meradang fasilitas umum dirusak demonstran, ternyata. Ditulis oleh Kang Daniel.